wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iftita dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia sebagaimana yang diberikan oleh Bapak Salman Alade SPD MPD, yaitu meresensi buku. Nah, di sini saya akan meresensi sebuah buku novel yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Dengan judul resensi, penyesalan seorang muslimah yang menjadikannya seorang pelacur. Penulis buku ini Muhyiddin M. Dahlan, penerbit Cipta Manen dan kota terbit di Yogyakarta, tahun terbit 2003, cetakan ke-16 Maret 2016, jumlah halaman 261 halaman dengan ukuran 12 kali 19 cm. Muhyiddin M. Dahlan ini lahir di Donggala, Sulawesi Tengah pada tahun 1978. Pada fase perjalanan hidupnya, selanjutnya ia memutuskan hijrah ke Yogyakarta dengan dalih meneruskan sekolah. Nah, beliau pernah aktif di Pelajar Islam Indonesia (PII), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Meskipun gagal kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan Teknik Bangunan dan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan Sejarah Peradaban Islam, membuatnya harus mengganti orientasi hidupnya. Akhirnya, keterampilan menulis artikel maupun resensi buku di sejumlah media massa membuatnya bisa untuk mempertahankan hidup atau untuk sekedar membeli buku. Ketika pertama kali menulis buku untuk buletin di organisasinya, yaitu Pelajar Islam Indonesia, Muhyiddin hanya memindahkan tulisan orang lain. Praktis tulisan pertamanya itu adalah hasil rangkuman dari sejumlah buku. Seperti penulis pemula lainnya, saat tulisan dimuat, ia sangat bangga karena beberapa istilah yang sebenarnya tidak dimengerti pun menghiasi tulisannya sebagai bentuk gagah-gagahan. Aktivitas dan energi menulis Muhyiddin terus bergelora hingga saat kuliah di Yogyakarta. Setelah sibuk mengelola buletin kampus yang jatuh bangun karena keterbatasan dana dan penuh intrik, Muhyiddin mulai merambah media massa nasional. Tulisan yang pertamanya yang berupa tanggapan atas tulisan orang lain dimuat di halaman 4 koran nasional terbesar di Indonesia. Gila baca sejak di Udik adalah dasar berharga dalam perkembangan kegiatan kreatif Muhyiddin. Bahkan saat mendapatkan honor tulisan, hanya sebagian kecil saja untuk biaya makan, sebagian besar dialokasikan untuk membeli buku. Cinta dan komitmennya kepada tulis-menulis dan buku menjadikan Muhyiddin sangat kuat menahan lapar dan derita. Seorang anak yang cukup pintar, nekat pergi ke kota dan berproses dengan pergaulatan kehidupan kota pelajar. Gagal menjadi sarjana dan menemukan buku sebagai pelabuhan hidupnya, maka ia pun bergerumul dengan buku sejadinya, hingga lahir anak-anak mengagumkan yang selalu menjadi kembang perbincangan di dunia buku. Adapun hasil karya dari Muhyiddin M. Dahlan ini ada dari tangan mudanya Terlahir Mencari Cinta di tahun 2002, Di Langit Ada Cinta di tahun 2003, Terbang Bersama Cinta di tahun 2003, dan namanya mulai diperhitungkan ketika ia memilih judul yang mendobrak, yaitu Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur
2003. Novel yang terbit pada tahun 2003 dengan jumlah 261 ini merupakan kisah nyata sebagaimana pengakuan sang penulis pada surat untuk pembaca. Pada bagian akhir ini mengatakan bahwa buku ini merupakan fiksi dengan bahan baku sepenuhnya diambil dari kisah nyata dan wawancara mendalam beberapa pekan. Buku ini menceritakan kisah seorang perempuan bernama Nidah Kirani yang sedang menempuh perjalanannya. Dia seorang muslimah yang taat, tubuhnya dihijabi oleh jubah dan jilbab besar. Hampir semua waktunya dia habiskan untuk sholat, baca Al-Quran, dan berzikir. Dia memilih hidup yang sofistik, yang demi girah kezuhudannya kerap dia hanya mengonsumsi roti ala kadarnya di sebuah pesantren mahasiswa. Cita-citanya ini hanya satu, yaitu untuk menjadi muslimah yang beragama secara kafah. Sering berjalannya waktu, ia tertarik oleh ajakan sahabatnya yang bernama Rahmi untuk mengikuti kajian keislaman di Masjid Tarbiyah. Kajian yang diisi orang-orang yang benar-benar menjalankan syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah sehari-harinya pun meningkat setelah ikut kajian tersebut. Sebuah pengalaman yang menurutnya betul-betul baru, sehingga perjalanan pertama itu bisa dia reguk sedalam-dalamnya. Kirani pun kerap mengajak Rahmi untuk berdiskusi lebih jauh dan semakin jauh. Nah, Rahmi ini adalah orang yang memiliki kecocokan dengannya. Dia mau diajak bertukar pandangan tentang agama, tentang suasana hati yang galau, tentang apa saja yang menyangkut soal hati yang sedang meracau. Rahmi mau mendengarkan Kirani dan Kirani pun selalu saja menceritakan tentang semua masalahnya kepada Rahmi. Hingga suatu hari ketika pulangnya Kirani dari kampus Barek, dilihatnya kamar putri sepi. Betapa kagetnya Kirani ketika melihat seisi lemari Rahmi itu kosong. Dan seketika mata Kirani menangkap selembar amplop berisikan surat yang ditulis Rahmi untuk Kirani. Isi suratnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ukhti Nidah Kirani yang semoga selalu berada dalam limpahan karunia Allah. Maafkan Rahmi tidak pamit sebelumnya. Pagi tadi Ukhti saya tunggu-tunggu, tapi tak juga datang. Maka saya pun pamit tanpa bertatap muka. Mohon Ukhti jangan kaget, saya tiba-tiba dipanggil kembali oleh ibu ke Bandung. Katanya dia tidak ada teman di sana dan saya disuruh pindah kerja saja di sana. Begitu saja Ukhti, maafkan kalau ada khilaf. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kembali hambanya yang bertakwa. Rahmi Rahimah. Usai membaca surat itu, Kirani sangat sedih. Dan waktu terus berjalan setelah sahabatnya Rahmi pergi untuk pindah ke daerah yang lain. Ia bertemu seorang laki-laki yang bernama Mas Dahiri dan mengajaknya untuk bergabung ke jamaah yang bercita-cita menegakkan daulah Islamiyah di Indonesia. Ia pun tertarik mengikutinya karena memiliki semangat dakwah yang tinggi untuk menegakkan daulah Islamiyah. Namun sebelum bergabung ke jamaah yang bercita-cita menegakkan daulah Islamiyah di Indonesia itu, Kirani akan melakukan pembaiatan yang akan dilangsungkan di sebuah rumah yang dihuni beberapa ikhwan. Namun itu bukan pos, melainkan rumah kontrakan kepunyaan salah satu anggota jemaah dari gerakan yang dimasukinya. Namun Mas Dahiri tidak memberitahukan di mana. Pokoknya Kirani disuruh ikut saja dan pasrah saja. Sepenuturan Mas Dahiri lagi, Kirani dinyatakan lolos sebuah uji dan teror kejiwaan. Taulah Kiran bahwa gerakan ini tidak sembarangan merekrut kadernya. Mereka tak ingin orang yang masuk setengah-setengah,
Jadi hanya orang yang sudah dicabut akarnya yang bisa diterima. Nah, Kirani ini adalah salah seorang yang telah dicabut akar keberagamannya, di mana ajaran yang dipahami selama ini tidak benar dan harus dibersihkan. Setelah semuanya tercabut, sedikit demi sedikit ditanami bibit akidah yang baru. Hari Kamis, puncak ujian itu. Hari di mana Kirani akan diambil sumpah. Hari ketika Kirani sedang tunaikan puasa Senin Kamis. Hari ketika Kirani bayangkan dirinya itu seperti di komunitas Nabi yang dikelilingi sahabat-sahabatnya kala membaiat mereka yang sadar memeluk agama Islam secara kafah. Setelah proses pembaiatan usai, Kirani benar-benar menjalani kehidupan sufi. Kirani menjalani ritus sufi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah adalah masa silamnya yang beragama secara tidak benar, setengah kafir, setengah Islam. Dan kini Kirani sudah menapaki langkah dalam alam Madinah, yakni usaha-usaha membangun pemerintahan Islam yang diwujudkan dalam bentuk daulah, dalam bentuk negara. Tapi di tengah perjalanan ia diterpa badai kekecewaan. Organisasi garis keras yang mencita-citakan tegaknya syariat Islam di Indonesia yang diidealkannya itu bisa mengantar Islam secara kafah, ternyata malah merampas nalar kritis sekaligus imannya. Setiap tanya yang diajukan dijawab dengan dogma yang tertutup. Berkali-kali digugatnya kondisi itu, tapi hanya kehampaan yang hadir. Bahkan Tuhan yang selama ini dia agung-agungkan seperti lari dari tanggung jawab dan emoh menjawab keluhannya. Karena ia diterpa badai kekecewaan itulah Kirani terjerembab dalam dunia hitam. Kirani menjadi seorang wanita yang tidak terkontrol. Ia mengetuk Tuhan dan agamanya. Rasa frustasinya membuatnya menjadi wanita yang hampa kekosongan. Ia melampiaskan frustasinya itu dengan memasuki dunia malam, mengonsumsi obat-obatan terlarang, dan sampai menjadi seorang pelacur. Aku hanya ingin Tuhan melihatku. Lihat aku Tuhan, kan kutuntaskan pemberontakan padamu. Katanya setiap kali usai bercinta dan yang dilakukannya. Tanpa ada secuil pun raut sesal. Dari petualangan seksnya itu tersingkap topeng-topeng kemunafikan dari para aktivis yang meniduri dan ditidurinya, baik aktivis sayap kiri maupun sayap kanan Islam, yang selama ini lantang meneriakkan tegaknya moralitas. Bahkan terkuak pula sisi gelap seorang dosen kampus Matahari terbit Yogyakarta yang bersedia menjadi germonya dalam dunia remang pelacuran, yang ternyata merupakan anggota DPRD dari fraksi yang selama ini bersikukuh memperjuangkan tegaknya syariat Islam di Indonesia. Itulah tadi hasil resensi dari buku Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur ini. Adapun kelebihan dari buku ini, yaitu buku ini sangat menarik. Pada bagian awal sudah mampu meningkatkan semangat bagi para pembaca dengan cerita yang menarik. Membaca buku ini membuat kita berpikir kritis tentang realitas kehidupan manusia, dan jalan cerita yang digunakan oleh penulis mudah untuk dipahami karena di dalam beberapa ceritanya disebutkan nama tempat yang bukan fiktif. Adapun kekurangan dari buku ini, pertama, konsep ceritanya yang sangat monoton. Kedua, beberapa cerita yang tidak penting dan tidak berhubungan dengan konflik yang terjadi. Yang ketiga, banyaknya karakter-karakter yang tidak mendalam seperti Rahmi
Dahiri, Midas, serta yang lainnya. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.